Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadli Erwansyam dengan NIM 200201602023 dari kelas A, Prodi Teknik Sipil Bangunan Gedung, jurusan Teknik Sipil Perencanaan, Fakultas Teknik Universitas Negeri Makassar. Saya akan menjelaskan klasifikasi dan fungsi alat berat. Baik, saya akan menjelaskan pengertian dari alat berat. Alat berat adalah mesin berukuran besar yang didesain untuk melaksanakan fungsi konstruksi sebagai pengerjaan tanah dan memindahkan bahan bangunan. Alat berat umumnya terdiri atas 5 komponen. Yang pertama adalah implemen, alat traksi, struktur, sumber tenaga, dan transmisinya, serta sistem kendali. Pemanfaatan alat berat telah dilakukan sejak zaman Romawi. Adapun klasifikasi fungsional alat berat. Alat berat yang dimaksud dengan klasifikasi fungsional adalah pembagian alat tersebut berdasarkan fungsi-fungsi utama alat tersebut. Berdasarkan fungsi alat berat dapat dibagi atas 7 fungsi dasar. Yang pertama ada alat pengolahan lahan. Alat ini dipakai jika lahan tersebut tidak rata atau masih ada pepohonan yang belum diratakan. Jadi kita di sini akan memakai alat doser dan girder. Selanjutnya alat penggali. Alat penggali pun ada beberapa jenis. Yang pertama itu ada ekskavator, dragline, front shovel, backhoe, camshail. Jadi ada 5 alat penggali. Selanjutnya, baik yang ketiga ada alat pengangkut. Pengangkutan material dapat dipecah menjadi 2. Yang pertama ada horizontal dan vertikal. Truk dan wagon tergolong dalam perangkat pengangkutan horizontal sebab material yang diangkutnya hanya dialihkan secara horizontal dari satu lokasi ke lokasi yang lain. Umumnya, perangkat ini digunakan untuk pengangkutan material lepas dengan jarak tempuh yang relatif jauh. Truk maupun wagon membutuhkan alat beda yang menolong membuat material kedalamannya, sedangkan crane tergolong dalam kelompok alat pengangkutan vertikal. Material yang dibawa crane dialihkan secara vertikal dari suatu ketinggian ke ketinggian yang lebih tinggi. Jarak jangkau pengangkutan crane relatif kecil. Selanjutnya yang keempat ada pemindahan material. Yang merupakan tergolong dalam kelompok ini adalah alat yang seringkali tidak digunakan sebagai perangkat transportasi tetapi dipakai untuk memindahkan material dari satu perangkat ke perangkat yang lain. Loader dan dozer ialah alat pemindahan material. Di sini ada terdapat gambar loader yang sedang memindahkan material. Selanjutnya yang kelima ada alat pemadatan. Alat pemadatan ini yang pertama ada tamping roller, pneumatic chair roller, dan kompaktor. Selanjutnya ada jenis-jenis alat berat. Yang pertama ada ekskavator. Fungsi umumnya adalah untuk membantu proyek penggalian tetapi juga bisa digunakan untuk berbagai keperluan seperti pengangkutan berat, pembongkaran, pengerutan, penebangan pohon, dan lain-lain. Yang kedua ada dragline excavator. Alat ini dapat dimanfaatkan untuk membantu melakukan pembangunan pelabuhan untuk penggalian di bawah air dan pembuangan sedimen di badan air. Selanjutnya yang ketiga ada backhoe. Alat ini sangat berguna untuk melakukan galian dengan pemanfaatan hoe. Hoe ini di bawah belakang alat berat menggunakan pemuatan depan untuk aktivitas seperti pembongkaran dan pengangkutan material. Yang keempat ada bulldozer. Biasanya pengangkutan tanah dilakukan dengan pelat logam lebar berujung tajam yang disediakan di bagian depannya.
Adapun plat ini bisa diturunkan dan dinaikkan menggunakan piston hidrolik. Yang kelima ada grader. Mesin grader biasanya digunakan untuk berbagai macam keperluan, seperti salah satunya menghilangkan salju dan kotoran dari jalan, meratakan permukaan tanah sebelum memasang lapisan aspal, menghilangkan lapisan tanah yang tidak diperlukan. Yang keenam ada trencher. Adapun mesin ini biasa digunakan untuk menggali tanah, untuk peletakan pipa, peletakan kabel, keperluan drainase, dan lain-lain. Yang ketujuh ada loader. Cara kerjanya adalah dengan menurunkan buket ke depan material dan mendorongnya sehingga terisi penuh oleh material. Kemudian traktor akan mundur dan memulai mengangkat buket ke lokasi pembuangan. Yang kedelapan ada crane. Alat berat ini yang digunakan untuk tujuan pengangkatan dalam konstruksi bangunan tinggi. Adapun material berat tersebut seperti balok beton, rangka besi, baja maupun peralatan konstruksi yang susah dipindahkan oleh tenaga manusia, baik secara vertikal maupun horizontal. Selanjutnya yang kesembilan ada well tractor scaver. Bila tadi akan dimulai penggali dan mengkikis tanah untuk dikumpulkan, dan hopper melalui ban berjalan. Saat hopper sudah dipenuh, bagian belakang diangkat dari tanah, hopper dibongkar di tempat pembuangan tanah. Yang ke-10 ada puffer. Puffer atau aspal puffer adalah alat berat yang difungsikan untuk menghampar material aspal sehingga merata dalam konstruksi jalan. Yang ke-11 ada roller. Roller atau walles merupakan alat berat yang digunakan untuk memadatkan material atau tumpukan tanah. Baik, yang ke-12 ada telehandler. Adalah alat berat yang digunakan dalam konstruksi untuk mengangkat material berat sehingga ketinggian yang dibutuhkan atau untuk menyediakan platform konstruksi bagi pekerja. Yang ke-13 ada dump truck. Dump truck adalah jenis alat berat yang digunakan di lokasi konstruksi untuk membawa material ke dalam jumlah yang lebih besar dari suatu lokasi ke lokasi yang lain atau ke tempat pembuangan. Yang ke-14 ada feller buncer. Feller buncer merupakan alat berat yang digunakan untuk menebang pohon besar di area yang akan dibuat konstruksi. Yang ke-15 ada pilboring. Pilboring ini biasanya digunakan untuk membuat lubang bor di lokasi konstruksi untuk memasang tiang pancang, pracetak, atau paku bumi. Yang ke-15 ada pile driving. Alat berat yang lain digunakan untuk penegak tiang pancang di lokasi konstruksi. Pile driving adalah alat difungsikan untuk mengangkat tiang dan menahan pada posisi yang benar dan mendorong ke tanah sehingga kedalaman yang dibutuhkan. Yang ke-17 ada bone lift. Bone lift adalah jenis alat berat yang digunakan untuk membawa pekerja ke ketinggian tertentu untuk melakukan tugasnya. Sekian penjelasan dari saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.